Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kebasentralan. Untuk kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Saya sendiri Fadilatul Hasanah dan teman saya Imratul Fadilah, Agil Hidayatullah, dan Siti Zalma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan uang. Menurut Nasir, secara garis besar perkembangan uang dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-barter, yang mana pada masa itu manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga apabila manusia memiliki kebutuhan, mereka harus berusaha sendiri. Yang kedua, tahap barter, yang mana pada masa itu manusia telah memahami proses pertukaran. Jadi apabila mereka memiliki kebutuhan yang beragam dan mereka tidak mampu secara mandiri, maka mereka pun melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa itu. Yang ketiga yaitu tahap uang. Menurut Conway, sekitar 5.000 tahun yang lalu Irak modern berdiri, yang mana masyarakatnya telah mengenal uang koin, dan pada masa itu uang koin mereka namakan dengan shekel. Shekel di sini melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan perak. Selanjutnya yaitu pengertian uang. Uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang diantaranya: 1. Dapat diterima oleh umum. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap. Yang keempat, mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Yang kelima, mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Yang keenam, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang ketujuh, jumlahnya mencukupi. Yang kedelapan, syarat psikologis bahwa uang tersebut harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang di sini dikelompokkan berdasarkan kriteria. Yang pertama, berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang, seperti uang logam dan uang kertas. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, seperti uang kartal dan uang giral. Yang ketiga, berdasarkan kawasan atau daerah berlaku, seperti uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Yang keempat, berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri, seperti internal value dan external value. Yang mana internal value di sini kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara, sedangkan external value yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar dengan mata uang asing. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi uang. Pada dasarnya, uang berfungsi sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi perdagangan sehingga menjadi murah serta dengan produktivitas yang tinggi guna mencapai hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya adalah konsep uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang, baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik ada dua. Yang pertama adalah uang bernilai penuh, yang mana uang yang nilai bahannya sama dengan nominalnya. Yang kedua adalah uang bernilai tidak penuh, yang mana uang yang nilai bahannya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Selanjutnya adalah jenis uang yang berdasarkan nilai waktu. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah nilai akan datang. Yang kedua nilai sekarang. Yang ketiga nilai masa datang dan nilai sekarang. Yang terakhir adalah anuitas, yang mana nilai yang akan datang adalah nilai uang yang diterima di masa datang.
Selanjutnya adalah konsep keuangan dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau biasa disebut dengan unit defisit. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik lembaga keuangan. Yang pertama adalah sangat mengandalkan kepercayaan. Yang kedua adalah dominannya aktivitas dan pasifa finansial. Yang ketiga adalah beroperasi berdasarkan prinsip transformasi asset license transformation. Yang keempat adalah efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar. Yang kelima adalah persaingan non-harga. Yang keenam membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Yang ketujuh beroperasinya dalam pasar berstruktur non-kompetisi sempurna. Dan yang terakhir adalah beroperasi dalam pasar yang sangat penuh regulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat lembaga keuangan. Yang pertama adalah mengatasi masalah double confidence. Yang kedua adalah menurunkan biaya informasi dan transaksi. Yang ketiga adalah bagi pemilik dana dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dalam sistem balas jasanya. Yang keempat adalah memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan serta berbagai jangka waktu pelunasan dan sistem pembayarannya. Dan yang terakhir adalah terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba. Selanjutnya adalah klasifikasi lembaga-lembaga keuangan. Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan deposito dan non-deposito. Lembaga keuangan deposito adalah lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Yang keempat adalah fungsi lembaga keuangan bank. Fungsi perbankan secara umum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai menghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai lembaga keuangan sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bank ini merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang ditegas diatur dalam undang-undang tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan moneter dan peran bank sentral dalam stabilitas keuangan. Dalam mengatasi laju inflasi, bank sentral mengeluarkan kebijakan moneter antara lain yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang kedua, kebijakan diskonto. Apa itu kebijakan diskonto? Yaitu adalah kebijakan bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang ketiga yaitu kebijakan rasio kas. Peran bank sentral atau Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu ada 5 diantaranya, yaitu Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain yaitu melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Dan selanjutnya yaitu fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral, yang diantaranya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia yang berwenang. Yang kedua, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi bank sentral bank-bank lainnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Akhir kata dari saya dan juga dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.